Oh, abang Ya, Pak ini, Ustadz. ya. Kalau abang ini saya ingat, ya. Ya, Anda mau tanya atau mau Ya. ditanya, bang? Oh, saya boleh nanya ke Pak Ustadz? Oh, boleh. Tanya jawab aja kita kayak Tanya. kemarin. Kalau saya boleh nanya, ya saya tanya Pak Ustadz ya. Hmm. Ya, saya lagi bertanya dengan Pak Ustadz ini, gimana sih cara mempertuhankan Allah itu Pak Ustadz? Cara Allah mempertuhankan Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Ya. Bukan mempertuhankan, cara menyembah mungkin. Kalau cara mempertuhankan, yang bukan Tuhan bisa dipertuhankan kan nanti gitu. Ya, kalaunya Allah itu kan Tuhan, bukan Tuhan-Tuhanan. Dia memang adalah Tuhan semesta alam. Kemungkinan yang Anda tanya itu apakah cara menyembahnya? Ya, sama juga cara menyembahnya itu kan berarti kita tunduk, taat ya kan kepada dia kan, di situ dia. Iya, gini bang, ya cara menyembahnya ya memang wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Lalu bagaimana cara menyembahnya? Yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, takwa. Ritualnya seperti apa? Ritualnya dicontohkan oleh Nabi Muhammad, yaitu ritual sholat gitu. Gitu bang, ritualnya sholat. Cara menyembahnya yaitu dengan cara bersujud gitu. Dan sujud ini bang, ya sujud ini juga dicontohkan oleh para nabi terdahulu. Karena para nabi terdahulu menyembah Tuhan, Allah, Tuhan semesta alam, itu dengan cara sujud jidatnya ke tanah. Sejak zaman Abraham, zaman Musa, zaman Daud, zaman Ezra, dan Yesus pun mencontohkan sujud jidatnya, dahinya sampai ke tanah. Itu cara menyembahnya. Begitu ya Pak Ustadz. Iya, karena cara penyembahan Tuhan itu bang ada tertera di kitab Anda. Jadi Masa abang nggak tahu? saya pernah dengar bagaimana kalau istilahnya orang mempertuhankan hawa nafsunya itu gimana sih Pak Ustadz? Kalau mempertuhankan hawa nafsunya itu ya bukan berarti ritual bukan, tapi menuruti hawa nafsunya, bukan menyembah hawa nafsunya. Ya, berarti kan keinginan kita itu kita serahkan kepada kemauan kita kan, seperti orang mempertuhankan duitnya kan begitu ya. Ya. Ya kan seperti ya. Berarti pemikirannya itu hanya duit saja. Duit saja kan kayak gitu. Tenaga dan pikirannya untuk mencari duit. Berarti kan dia mempertuhankan duitnya. Kayak gitu. Begitu ya. Iya, berarti cuma ya yang namanya mempertuhankan duit tidak ada ritualnya kan gitu perbedaannya. Sedangkan yang namanya kita menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada perintah ritual yang kita lakukan gitu. Aqimis sholah, tuh wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kalau duit nggak perlu ritual. Kan gitu. Gitu. Ya, berarti apapun perkataan Allahnya orang Islam itu harus dituruti Pak Ustadz ya. Ya wajib. Wajib, tidak boleh tidak boleh ditentang dan tidak boleh dilanggar kan begitu. Ya, karena perintahnya itu kan mutlak, Bang. Jadi apa perintah Allah ini semua benar semua Pak Ustadz. Tak ada yang Ya perintahnya kan kayak gimana bang? Ya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43, aqimis sholah, atau dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Tuh ritualnya, cara menyembah dia.
Berarti setiap apa perkataan Allah itu benar semua Pak Ustadz, ya, tidak ada yang salah ya? Ya namanya aja bang ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kan sering tuh abang dengar Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah tuh. Tapi ada juga yang saya ini dengar Pak Ustadz, katanya Islam itu boleh berbohong dalam 3 hal. Itu gimana? Coba jelaskan Pak Ustadz. Itu bukan berkaitan dengan agama. Benarkah? Berbohong dalam 3 hal itu bukan berkaitan dengan agama. Jadi ada hadis bang, memang berbohong dalam 3 hal itu diperbolehkan. Lalu contohnya seperti apa? Kan kayak gini. Contoh ya, berbohong ketika kita di medan perang. Di medan perang kita tertangkap oleh musuh. Lalu musuh kita interogasi kita, kan gitu. Di mana tuh ya pasukan kamu sembunyi-sembunyinya? Kita diinterogasi. Kalau kita jujur, kan gitu ya, maka teman kita akan mati gitu. Strategi kita akan kebongkar, kalah. Di situ boleh kita berbohong kepada musuh. Itu satu hal. Yang kedua, bang ya, seorang suami terus dia berbohong kepada istrinya. Istrinya udah capek-capek dari pagi ya, ngurus rumah, cuci pakaian, bersihin rumah, urus anak, urus ini, urus itu. Lalu malam suaminya datang. Tiba-tiba istrinya masakin suaminya, tapi terlalu asin. Gitu. Terlalu asin. Lalu istrinya nanya sama suaminya, enak nggak masakannya? Karena ini terlalu asin, ya takut menyinggung hati istri, kan kayak gitu. Karena kita lihat juga capek dari pagi, kan kayak gitu, kasihan juga gitu. Lalu suaminya ngomong, ya ini enak, padahal asin gitu. Gitu. Supaya tidak menyinggung hati istri. Itu satu. Ya, yang kedua tuh. Yang ketiga bang ya, 2 orang yang berseteru. Ya, contoh nih, saya nongkrong depan rumah saya. Lalu ada di sebelah kanan tuh ya, di jalan di ujung kanan, di ujung jalan ada orang yang lagi berantem pakai pisau gitu. Si A dengan si B gitu ya, berantem. Lalu si A ya dengan si B, si B ini lari gitu. Lari di hadapan saya lihat si B ini lari ke kiri, sembunyi di kiri gitu. Dia belok ke kiri. Lalu si A tadi yang ngejar si B nanya sama saya, "Hei Yusuf, kamu pasti lihat tadi si B lewat sini. Dia lari kemana?" Kalau saya katakan si B lari ke sebelah kiri, sembunyi di kiri, saya jujur, habis itu si B pasti dibunuhnya, kan gitu. Lalu saya berdusta. Saya bilang si B tadi dia sembunyi sebelah kanan, belok kanan dia, gitu. Boleh berbohong agar menghindari terjadinya pembunuhan terhadap orang lain. Gak ada hubungannya dengan agama itu bang, gak ada. Jadi kalaunya untuk masalah gini, masalah agama bang ya, ada di dalam Quran surah An-Nahl ayat 105. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Orang yang berbohong, melakukan persaksian palsu atau pembohongan, maka dia tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Jadi dalam agama itu tidak boleh berbohong. Tapi dalam 3 hal tadi di luar agama itu diperbolehkan untuk menghindari kejadian yang fatal gitu. Gitu bang. Hadis itu perintah siapa? Kalau Al-Quran ini kan perintah Allah kan di situ. Kalau hadis itu cerita bang. Siapa kok bisa berbohong kalau misal? Hadis itu cerita. Hadis itu jadi yang namanya hadis itu artinya cerita. Hadis itu bahasa Arab, cerita. Cerita tentang Nabi, bagaimana kelakuan Nabi, bagaimana perkataan Nabi, bagaimana persetujuan Nabi gitu. Gitu. Jadi hadis ini kan yang bikin siapa Pak Ustadz hadis ini? Kalau hadis itu sahabat yang mencatat tentang kelakuan Nabi, keseharian Nabi, perkataan Nabi.
sahabatnya. Yang hadis yang boleh berbohong 3 hal ini. Itu dari Nabi dari juga. Mana sahabat tahu tuh boleh berbohong 3 hal? Dari ucapan Nabi. Ada hadisnya. Perintah Nabi berarti ini ya? Bukan perintah, dari ucapan Nabi. Oh, iya. Bukan perintah selalu berbohong, enggak. Tapi Nabi. kalau ya dari ucapan Nabi berbohong dalam 3 hal, tapi ya tidak berkaitan dengan agama. Tapi berbohong untuk kebaikan gitu. Berbohong untuk kebaikan. Kalau kita jujur habis itu orang. Kalau ya berarti Nabi ini tidak termasuk orang beriman lah begitu ya menurut Qurannya. Enggak. Kalaunya untuk masalah dalam hal agama tidak boleh berbohong. Paham? Kalau di luar agama yang 3 hal tadi, betul, itu boleh. Itu di luar agama. Kalau yang bersangkutan dengan agama, itu nggak boleh berbohong. Itu pun kata Nabi. Gimana? Iya, berarti kan. Jadi ya dalam kehidupan kita ini kan memang harus berbuat baik dan tidak boleh berbohong kan. Tidak kalau boleh berbohong. Katakan iya, kalau tidak katakan tidak dalam kehidupan di situ. Gini bang, Nah, gini bang. Tetapi saya kalau mau misalnya tanya dalam kehidupan, saya mau tanya kalau gitu sama enggak, abang. jangan Iya kak. tanya Pak Ustadz. Saya minta Bentar, saya tanya Pak balik dulu Ustadz. sedikit pemahaman Anda. Kalau iya katakan iya, ya. Terus tidak katakan tidak, bang. Ketika Anda di medan perang, Anda tertangkap, ya, Anda diinterogasi musuh, Anda ditanya musuh langsung tuh, ya. Oke. Di mana Junaidi, teman-temanmu sembunyi? Abang mau jujur atau bohong? Iya. Ya, saya pikir sekarang tidak ada dalam keadaan perang kita di Indonesia. Ya, saya nanya, itu kan contoh. Jadi, gitu. Cerita itu enggak usah Pak Ustadz. Bentar, Ya. itu saya nanya. Ya, kalau itu saya kan bilang, hanya saya sebagai jujur aja, Pak contoh. Ustadz. Ya, saya tunjukkan alamatnya. Ya. Berarti Ya. berarti abang membuka alamat teman Anda tersebut agar terjadi pembunuhan. Dosanya Anda lebih besar daripada berbohong. Gimana sih? Iya. Ya, Anda menunjukkan teman persembunyian teman Anda. Gini bentar bang. Anda mengatakan persembunyian teman Anda, lalu teman Anda itu didatangi dan dibunuh oleh musuh. Maka Anda sama membunuh teman Anda dosanya. Mana sih? Lebih besar dosanya daripada berbohong. Dan lebih besar itu dosanya daripada berbohong. Gimana sih? Di situ, ya kan? Ya. Anda berjujur, berarti saya juga mati. Gini bang, berarti Anda lebih jujur meskipun dosanya lebih besar daripada berbohong gitu. Ya enggak apa-apa. Anda lebih memilih jujur. Firman Tuhan, Bang. Anda lebih memilih jujur meskipun dosanya sama dengan membunuh gitu. Ya. Pengkhianat berarti Anda, Bang. Berarti Anda pengkhianat, lebih mengatakan, ya, menurut Pak Ustadz saya pengkhianat, tetapi menurut Tuhan saya enggak pengkhianat. Enggak. Kalau menurut Tuhan pembunuhan itu tidak boleh terjadi. Nggak boleh, dilarang membunuh. Karena gini bang, dosa berbohong dengan dosa membunuh itu lebih besar dosa membunuh loh. Gimana sih Anda mikirnya? Bukan menurut Islam, bukan menurut Islam. Menurut hukum Taurat ya, kata Bani Israel ya, man qatala nafsam bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'anna ma qatalan nasa jami'a. Membunuh satu orang sama membunuh manusia di seluruh muka bumi. Bayangkan. Iya. Lebih besar daripada dosa berbohong gitu, Bang. Iya, kan di situ. Oke, contoh yang kedua tadi ketika istri masak, ya kan? Asin, ya kan di situ dia. Nah, kalau saya Pak Ustadz, ya ketika istri saya masak, dia kata saya rasa asin, ya sebelum dia mengatakan itu, saya katakan aja bahwa masakanmu ini asin kan begitu dia. Berarti abang yang membiarkan alasannya. Bentar dulu. Kenapa? Bentar, Anda habiskan dulu, silakan. Ya, karena apa? Karena saya enggak mau
besoknya dia masak yang asin lagi. Baik. Saya membetulkan apa ya kan yang yang dia sudah dilakukannya. Mungkin hari ini dia kasih garamnya 12 sendok Ustaz. Makanya iya, asin terus? ya kan di situ. Nah, saya ingatkan dia ketika dia tanya enak. Masakanmu mah kan di situ dia. Saya kasih berarti tahu dia. Baik, ya saya jawab Bang ya. Nah, saya rasa istri saya nggak akan marah dengan saya. Baik. Oke. Ya. Saya jawab ya. Berarti Anda yang kurang pintar di situ. Udah tahu istri dari pagi ya cuci piring, bersihin rumah, urus anak, masak, terus ngurusin segala macam di rumah, kan kayak gitu. Anda mengetahuinya. Lalu dia malah masak untuk Anda. Anda langsung jujur ya, bisa aja istri jawabnya, "Ngapa ini makanannya enak, enggak asin. Udah kau masak aja sendiri," kata istri. Lebih besar dosanya istri durhaka kepada Anda daripada Anda berbohong itu. Itu satu ya. Kalau mau bilangin istri, bukan momennya di saat dia bentar dulu. Kalau Anda mau bilangin istri, bukan momennya saat dia menyediakan makan, bukan. Di saat Anda santai, duduk-duduk bersama dia, ya setelah Anda makan bisa, kan kayak gitu. Tadi aku cuma supaya kamu nggak masak ulang, ya tadi masakannya keasinan, tapi nggak apa-apa, aku habiskan aja, kan kayak gitu. Besok-besok ya nanti garamnya 1 sendok aja. Ngomongnya itu lihat keadaan, jangan waktu istri capek, waktu dia sodorin makanan, Anda jujur. Bisa aja dia jawab, "Kau masak sendiri." Durhaka istri sama Anda. Lebih besar dosanya daripada berbohong. Kayak gimana? Anda yang kurang pintar berarti melihat keadaan. Ada. Ya, saya memang ya itulah bedanya saya dengan Pak Yusuf. Kalau ya Pak Yusuf itu, kan Bang. pintar berbohong kan di situ dia. Nah, kalau saya nggak pintar berbohong, Bang, kan di situ Pak Yusuf kan pintar berbohong. Kayak kan gitu. Ya gini kita Pak Yusuf di situ pintar berbohong. Iya, karena apa? Kita lebih pintar memilih kebaikan gitu daripada keburukan. Makanya pintar-pintar memilih kebaikan. Jadi jalannya meskipun kita bohong di luar agama, tapi kebaikannya lebih banyak daripada mudaratnya, boleh. Daripada kita jujur dosanya lebih besar jadinya, dan dosanya juga merembet ke Anda. Ngapain coba jujur? Kan gitu. Gimana? Ya. Jadi kalau contohnya begini Pak Ustadz, ada di si A nih, ya kan. Lalu dia berdakwah di satu tempat, ya kan dia. Dakwah beda lagi, itu berkaitan dengan agama berarti. Nggak boleh. Kalau berkaitan dengan agama nggak boleh Bang berbohong. Iya, makanya Anda bedakan dulu bohong di luar agama, bohong dalam agama. Kalau bohong dalam agama nggak boleh. Kalau bohong dalam penyampaian agama, maka artinya dia tidak beriman dengan ayat Allah. Kalau bohong dalam agama itu nggak boleh dalam penyampaian agama. Gimana sih? Kalau Anda berbicara tentang masalah gini, kalau Anda berbicara tentang masalah dakwah, berarti itu berkaitan dengan agama. Agama nggak boleh berbohong. Ya, kan lagi dakwah ini memang nggak berbohong. Nggak boleh. Setelah kita dakwah kan begitu dia. Setelah kita dakwah Pak Ustadz, kan di situ dia. Nah, lalu di luar dakwah itu kita melakukan hal-hal yang nggak benar begitu ya kan. Contoh? Ya, bawa setelah dakwah kita bawa perempuan tidur di hotel. Itu namanya kan itu. Ini artinya Bang bukan masalah bohong atau tidak, munafik itu namanya. Dakwahnya kagak bohong, teorinya dia mengucapkan melarang gitu, tapi dia yang melakukan. Itu bukan masalah bohong atau tidak, itu munafik atau tidak orangnya. Bukan masalah bohong itu, bedakan dulu Bang, bedakan dulu masalah bohong dengan tidak gitu. Bohongnya itu di luar agama dan di dalam agama. Bedakan dulu, Anda belajar membedakan itu dulu gitu. Enggak, ketika pulang di rumah ya kan. Nah, ketika istri tanya kan di situ dia. Mati kan saya harus bohong nggak begitu. Padahal tadi saya di luar berzina, tetapi kita istri bertanya saya. Bang, masalah dosa, masalah zina, Bang ya. Itu.
Gini, masalah zina yang kayak gitu ya, dia berdakwah, di luar dakwah dia berzina. Itu bukan masalah bohong atau tidak, munafik atau tidak itu. Bedakan dulu, itu bukan masalah bohong atau tidak, beda. Oke? Iya. Beda kasus. Itu ya. Perilaku bukan pembohongan, bukan perilaku. Ya, bukankah perilaku kita ini diatur di dalam ajaran-ajaran agama kita, Pak Ustadz? Kalau perilaku, Bang, kalau perilaku itu ada lagi paknya, ada lagi babnya tentang perilaku. Gimana sih, beda dengan pembahasan pembohongan tadi, beda. Setiap ucapan, setiap tingkah laku kita, tolak ukurnya kan ajaran kita, Pak Ustadz, kan di situ. Ya iya. Kok Pak Ustadz bisa sih membedakan kehidupan kita sehari-hari itu berbohong dan sebagainya itu bukan perintah agama. Bang, coba Anda cerna dulu, ulang nanti videonya. Yang Anda bicarakan itu masalah perilaku. Ya, perilaku dalam agama. Yang kita bahas tadi berbohong di luar agama. Bedain dulu gitu. Bisa kan membedakan dulu gitu. Bang? Kita bahas perilaku dengan bahas berbohong di luar agama. Oke, sekarang kan begini, Pak Yusuf ini kan satu ustadz dia kan suka dakwah kemana-mana kan di situ. Nah, perkataan Pak Yusuf ini kan mencerminkan bagaimana kehidupan Pak Yusuf, kan begitu dia dalam kehidupan Pak Yusuf sehari-hari kan. Nah di situ ibaratnya begini, khotbah Pak Yusuf ya, khotbahmu adalah khotbah Pak Yusuf adalah hidup Pak Yusuf, kan di situ dia. Tetapi kalau khotbah Pak Yusuf tidak sesuai dengan hidup Pak Yusuf, ya sebagusnya Pak Yusuf tidak boleh khotbah. Ya itu namanya munafik, itu urusan perilaku, Bang. Udah dibilang. Dari tadi itu urusan perilaku. Bedakan dulu dengan pembahasan kita berbohong di luar agama. Yang 3 hal tadi, bedain dulu, belajar membedakan gitu. Bisa nggak membedakan? Itu namanya urusan perilaku. Perilaku saya dengan ucapan yang tidak sinkron artinya munafik. Yang kita bahas itu masalah berbohong di luar urusan agama. Paham? Berbohong itu dosa tidak, Pak Ustadz? Berbohong dosa. Nah, kalau berbohong itu dosa, Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz pisahkan berbohong itu dengan agama, kan? Iya, berbohong dalam agama dosa. Berbohong membuat keburukan itu dosa. Berbohong demi menghindari keburukan untuk mencapai kebaikan itu boleh. Gimana sih? Makanya Bang, apa itu berbohong? Ya pembagiannya ada berapa? Rinci dalam Islam itu. Gimana sih? Pak Ustadz, Pak Ustadz mengatakan, hai orang-orang yang beriman dan bertakwa kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Iya, betul. Perkataan yang benar ini ya kan melingkupi suatu kehidupan kita, baik dalam kita berdakwah, baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mengatakan betul. Yang benar, Pak Ustadz. Betul kan? 100% betul. Nah, ada nggak di situ? Ada nggak di situ? Ada nggak di situ larangan Allah? Hai manusia, berkatalah dengan perkataan yang benar, dilarang berbohong. Ada nggak Allah melarang dalam 3 hal boleh berbohong dan itu dilarang? Kan enggak. Makanya dirincikan oleh Nabi, ya semua perkataan kita itu baik dakwah dari kehidupan yang membuat suatu keburukan itu tidak boleh dihindari. Yang dibahas Nabi itu di luar agama yang menghindari mudaratnya lebih besar dan menciptakan kebaikan. Bedakan gitu, ya. Aduh, jangan lucu-lucu amat gitu. Kan, Pak Ustadz, dengar. Enggak, bukan. Perkataan ini kan diterima oleh Nabi dari Allah ke Jibril ke Muhammad, kan di situ. Nah, terus itu supaya manusia, orang-orang berkata dengan betul kan? Orang-orang yang beriman, ya, dengan benar. Nah, Nabi ini kan kalau saya lihat,
berarti dia orang yang beriman kan di situ. Ketika saya mengatakan bahwa dia orang yang beriman, berarti segala perkataannya itu benar kan di situ, Bang. Ya kan? Sekarang saya mau tanya, berkaitan tentang masalah iman itu yang dibahas agama atau bukan? Nah, Pak Ustadz, ya, bentar dulu, saya tanya dulu Anda. Kata Allah, hai orang-orang beriman, berkatalah dengan perkataan yang benar. Ya. Kalau membahas tentang masalah iman tuh berkaitan agama atau benar atau tidak gitu? Semua berkaitan Pak Ustadz. Berkaitan dengan agama, artinya Allah menegur ya. Yang berkaitan dengan agama dikatakan dengan benar. Gimana sih? Kalau yang dibahas Nabi tadi, Bangnya dibahas Nabi tadi berbohong di luar agama. Bedain dulu, Anda nggak bisa membedakan masalahnya. Gimana itu masalahnya, Anda membedakan aja kesusahan. Yang mana urusan agama, yang mana urusan di luar agama. Itu aja Anda kesusahan gitu loh. Iya. Nah, begini Pak Ustadz, kalau kita sampai bisa mampu membedakan ini, bahwa ini adalah perintah agama Pak Ustadz, ya kan? Lalu kita bedakan bahwa ini dengan perilaku kita kehidupan sehari-hari kan di situ ya. Iya betul. Padahal sebagai orang yang beriman, ya kan, harus beriman ya. mencerminkan perilaku kita kan di situ. Iya betul. Kita kan di situ. Menurut Allah itu kan di situ. Iya betul, 100%. Iya. Jadi kalau berkaitan dengan iman, bentar ya Bang ya. Kalau berkaitan dengan iman, itu namanya membahas tentang agama. Kalau untuk masalah agama, katakan yang betul. Yang dibahas Nabi berbohong di luar agama. Paham? Pak Ustadz, ya kan? Makanya Anda bedakan dulu ya, yang bahas agama sama yang bukan bahas agama gitu. Kan udah saya bilang tadi Pak Ustadz, ya kan? Khotbahmu adalah hidupmu kan? Iya. Ya kan? Apa yang Pak Ustadz khotbahkan, itulah Pak Ustadz khotbahkan hidup Pak Ustadz. Nah, khotbah tentang apa Bang? Tetapi kita, ya. Bentar dulu, khotbah. Kalaunya kita berkhotbah itu tentang agama atau bukan? Ya, semua mencakup tentang agama dan kehidupan ya udah, kalau mencakup tentang agama nggak boleh bohong, nggak boleh. Udah itu aja. Mencakup semua kehidupan, kalau mencakup semua kehidupan terbagi dua. Kalau mencakupnya agama nggak boleh bohong. Mencakup kehidupan di luar agama ada 3 hal aja yang diperbolehkan. Oke? Atau bedain di situ. Makanya Anda kesusahan memfilter yang mana agama, yang mana kehidupan di luar agama. Itu aja Anda kesusahan gitu loh. Gimana mau ngerti? Khotbah itu masalah agama, kagak boleh bohong. Yang dibahas Nabi, yang kita bahas tadi di luar agama, paham? Halo, ini kan di hadis. Memang Pak Ustadz membedakan antara hadis dan Al-Quran Pak Ustadz. Bang, yang di Al-Quran Allah itu memerintahkan jujur dalam dakwah, dalam agama. Dalam agama kagak boleh bohong. Oke, catat dulu itu. Dalam agama kagak boleh bohong, oke? Oke. Nah, yang dibahas Nabi dalam hadis bukan Quran, ya, bukan Quran. Di dalam hadis itu yang dibahas Nabi di luar agama. Paham? Oke. Nah, sekarang saya tanya Pak Ustadz, ya kan? Pak Ustadz ikut Nabi atau ikut Allah Pak Ustadz? Nah, mengikuti Allah dan mengikuti Nabi, dua-duanya. Loh, kan kontradiksi Pak Ustadz. Di mana kontradiksinya? Loh, gini makanya coba bedakan dulu yang mana bahas agama, mana yang dibahas Nabi di luar agama. Bedain dulu gitu. Kata Allah ya, berkatalah tentang iman, tentang agama dengan jujur, kagak boleh bohong. Nabi pun mengatakan tentang agama kagak boleh bohong. Oke? Gak ada kontradiksi di situ. Ya, Nabi dan Allah sama-sama mengatakan dalam agama nggak boleh bohong. Jelas? Ya, nah, betul. Yang dibahas Nabi di luar agama, 3 hal aja boleh bohongnya di luar agama. Paham? Bedain dulu di situ. Gak ada
kontradiksi Allah dengan Nabi nggak ada. Pak Ustadz, kalau Allah mengatakan bahwa orang-orang yang beriman, ya kan, ini katakanlah perkataan yang benar itu kan ya, dalam iya, segala hal, kalau dalam kehidupan Bang, kita, kalau beriman, sekali lagi kalonya membahas masalah iman, hai orang-orang beriman, masalah agama, ya. Dan Nabi pun melarang dalam penyampaian agama berbohong, dilarang Nabi. Dalam agama tidak boleh berbohong. Nah, yang boleh berbohong di luar agama, dan 3 hal. Di luar agama, paham? Aduh. Jadi Pak Ustadz ini sering berbohong lah ya Pak Ustadz ya, sering berbohong lah Pak Ustadz ini ya, di luar dari agama. Di mana saya bisa berbohongnya? Ya, ini karena di luar dari agama kan di situ, ya kan? Lah, kalau masalah agama saya nggak boleh berbohong, nggak bisa berbohong. Ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari Pak Ustadz. Dalam kehidupan ada nggak 3 hal itu terjadi sama saya? Ya, kan di situ intinya itu kan boleh kan? Ada nggak terjadi? Kan? Kalau misal itu sekarang kan Pak Ustadz yang tahu ini, ya kan? Apa yang terjadi 3 hal itu kan Pak Ustadz yang tahu nih. Ya, kalau kan? 3 hal itu ibaratnya tadi ada terjadi perkelahian kan gitu. Lalu saya bohong untuk melindungi orang agar dia tidak dibunuh. Boleh? Itu urusan di luar agama. Ya, sekarang kan tadi saya tanya Pak Ustadz, ya kan. Nah, kalau berbohong tadi Pak Ustadz katakan itu dosa. Itu dosa dalam itu agama dosa. Agama, kan, Pak Ustadz, menyampaikan dalam dosa. Agama berbohong itu dosa. Terus? Iya, berarti kalau Pak Ustadz berbohong dalam 3 hal itu, berarti Pak Ustadz berdosa kan? Enggak dosa, di luar agama masalahnya. Makanya udah dibilang bedainnya berbicara dalam agama dan di luar agama. Gimana sih? Dari tadi saya udah suruh Anda bedain yang berbicara agama dengan di luar agama. Itu aja Anda kesusahan gitu loh membedakan. Aduh. Kalau saya kan begini Pak Ustadz, ya kan, apalagi seperti Pak Ustadz kan, ya kan, Pak Ustadz ini kan menjadi tolak ukur, menjadi teladan bagi umat-umatnya di situ, ya kan, sebagai pendakwah kan di situ. Nah, tetapi kalau dalam kehidupan sehari-hari Pak Ustadz suka berbohong, ya kan. Loh. Bagaimana Pak Ustadz Yusuf PI ini bisa menjadi teladan buat umat-umatnya? Bang, berbohong itu dosa, paham? Iya paham, makanya kenapa? Iya makanya berbohong. Saya kehidupan saya sehari-hari berdakwah, menyampaikan tentang agama. Kalau saya berbohong dosa, oke? Iya. Nah, kalau saya di luar agama terjadi 3 hal tadi, saya berbohong nggak ada dosanya. Karena tidak berkaitan dengan agama. Gimana sih? Aduh. Bahwa perkataan benar di situ dia. Berarti Pak Ustadz juga tidak boleh. Hai orang-orang beriman itu bahas agama, Bang. Bahas agama, oke? Oke. Berarti bahas agama kagak boleh bohong, oke? Ya. Nah, betul. Di luar pembahasan agama terjadi perkelahian tadi di luar agama. Lalu saya berbohong untuk melindungi orang agar tidak terbunuh, nggak ada dosanya. Itu bohong. Gimana sih? Di luar agama, paham nggak? Iya. Berarti lagi berdakwah ini Pak Ustadz termasuk orang-orang beriman. Nggak boleh bohong, nggak boleh. Dalam menyampaikan dakwah nggak boleh bohong. Menyangkut agama kan, karena menyangkut agama. Ya, nggak boleh bohong. Nah. Iya. Nah, setelah Pak Ustadz tidak menyampaikan dakwah, berarti Pak Ustadz bisa berbohong berarti. Nggak bisa juga, setelah kecuali 3 hal tadi terjadi. Nggak bisa juga, kecuali 3 hal tadi terjadi. Aduh. Makanya kan cuma 3 kan yang boleh. Berbohong atau tidak Pak Ustadz? Iya, yang 3 tadi kecuali terjadi pada saya di luar agama, paham? Saya di luar penyampaian agama, apakah saya boleh berbohong? Jawabannya tidak. Ya, tidak, di dalam kehidupan saya tidak boleh berbohong. Oke? Kecuali terjadi 3 hal tadi. Paham nggak? 3 hal tadi di luar agama gitu.
Sampai kesusahan, sampai kebingungan dia teman-teman. Padahal membedakan yang mana hitam yang mana putih aja bingung dia. Heran saya. Iya, Bisa kan bang membedakan yang mana hitam yang mana putih kan? Bisa kan? Justru saya bisa membedakan itu ya, tetapi Pak Ustadz tidak bisa membedakan itu. Loh, nah, bang, di sini kan orang ini sekali lagi saya jelaskan. Anda nggak bisa membedakan yang mana hitam yang mana putih, yang mana hitam yang mana putih. Anda mau campur masalahnya. Kayak gini, ya saya berdakwah. Ya, saya berdakwah. Masalah agama saya nggak boleh bohong, oke? Di luar pembahasan agama dalam keseharian saya, apakah saya boleh berbohong juga? Jawabannya tidak boleh. Ya, kecuali 3 hal tadi di luar agama. Paham? 3 hal tadi terjadi pada saya di luar urusan agama. Apakah boleh? Baru boleh, gitu. Bukan berarti setiap kali saya di kehidupan saya tanpa bahas agama saya selalu bohong. Enggak boleh. Kecuali 3 hal tadi saja. Yang di luar urusan agama pula. Ya. Tadi Pak Ustadz katakan berbohong itu dosa. Dosa. Nah, lalu kenapa Pak Ustadz mengatakan yang 3 hal ini berbohong itu tidak dosa? Iya, karena 3 hal itu untuk menghindari keburukan yang lebih fatal, menghindari dosa dan demi kebaikan. Gimana sih? Coba Anda jujur ya, jujur. Anda dalam perang Anda tertangkap, Anda jujur Anda pengkhianat. Lalu teman Anda dibunuh, dosa Anda sama dengan membunuh gara-gara jujur Anda. Itu jauh lah analogi seperti itu Pak Ustadz. Iya kayak gitu yang boleh gitu. Yang paling dekat analogi ketika istri masak lagi asin nih, itu, itu, ya kan? Nah, sekarang kan saya rasa masakannya itu asin. Asin. Terus lalu saya katakan itu enak. Diulang lagi ini ya. Terus ya kan? Lalu Anda waktu dia sodorin waktu dia sodorin makan Anda bilang, ini asin," gitu. Oh iya. Nggak bohong Anda. Lalu kalau dia jawab, "Masak kamu sendiri." Lebih besar dosa istri Anda kepada Anda daripada bohong Anda. Aduh, gimana sih? Saya nggak seperti itu Pak Ustadz. Lah, kalau istri Anda tidak seperti itu, Bang, boleh Anda jujur. Paham? Nah, justru itu. Nah, gitu. Makanya lihat-lihat keadaan. Iya, sudah tahu istri Anda dari pagi ya, dari pagi dia urus rumah, urus anak, bersihin rumah, bersihin baju Anda. Dia capek masakin Anda sampai malam dia lupa tuh yang mana gula, yang mana garam, kan kayak gitu. Lalu Anda jujur, sakit hati dia udah capek-capek dari pagi, kau masak sendiri katanya. Lebih besar dosa Anda gitu jujur daripada Anda berbohong. Tuh. Gini loh Pak Ustadz, caranya gini loh. Kita kan udah lama bertahun-tahun berkeluarga kan. Iya, muter-muter dari tadi. Muter-muter abang ya, dari tadi. Istri tahu siapa sifat saya seperti apa. Saya juga tahu bagaimana istri saya kan di situ. Nah, jadi ketika dia masak bertahun-tahun itu, nah tiba-tiba ya masakannya asin kan begitu. Masakannya asin ya kan. Nah, ketika dia bertanya, "Pak, gimana makanannya, Pak?" Nah, salahkah saya mengatakan bahwa, "Bu, ini terlalu asin?" Kan di situ. Boleh. Boleh kan? Oke, sip. Berarti nggak ada larangan. Tidak berlaku. Kalau Anda mau bohong pun boleh gitu. Kalau Anda bilang Anda karena Anda ingin menghormati istri Anda, Anda lihat dia capek kan kayak gitu. Yang asin tadi Anda katakan ini enak, boleh juga. Supaya menghindari sakit hati dia gitu. Aduh, kayak gimana sih? Sekarang saya balik tanya, Bang. Ya, daripada Anda berputar sampai ke situ saya udah jelaskan berapa kali, 3 kali bolak-balik udah. Sampai Anda nggak ngerti gitu, berarti Anda nggak bisa membedakan hitam dan putih gitu. Justru Pak Ustadz, orang seperti Pak Ustadz tidak bisa membedakan yang mana bohong dengan mana perkataan yang benar. Tadi kan saya bilang kalau Anda jujur boleh, oke? Anda jujur boleh, oke? Kalau jujur boleh. Sekarang Anda mau bohongi dia, ya karena keadaannya boleh juga.
Ya. Nggak ada dosa. Sekarang yang mau saya tanya pastinya Pak Ustadz mengikuti perkataan Allah atau perkataan? Nggak ada hubungannya dengan perkataan Allah dengan istri tadi, nggak ada. Loh, ini kan perkataan Muhammad. Perkataan Allah itu tentang agama, paham? Balik lagi kan, bukan masalah tentang masakan istri. Kata Allah tadi tentang agama, bukan tentang masalah masakan istri. Paham? Perkataan Allah itu Pak Ustadz tentang agama. Selain tentang agama. Selain tentang agama. Oke, selain tentang agama tidak boleh berbohong. Tentang kehidupan kita sehari-hari, tentang perilaku kita Pak Ustadz. Iya, tentang perilaku, tentang kehidupan sehari-hari nggak boleh bohong, oke? Kecuali tiga hal tadi, oke? Kecuali tiga hal di luar agama tadi. Ya. Tadi saya katakan berbohong berdosa tidak Pak Ustadz? Pak Ustadz ya, berdosa. Berbohong dalam perilaku sehari-hari di luar tiga hal tadi dosa. Paham? Dari mana? Dari mana Pak Ustadz mengatakan bahwa itu dosa? Nah, makanya innama yabtari kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Udah dibilang dari tadi dalilnya. Mana, coba, kenapa Bang tangkapan Anda itu lambat gitu? Enggak, begitu dalilnya apa tadi Pak Ustadz berbicara menyebut nama apa coba tadi? Kalaunya berbohong itu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, udah? Nah, kalau berbohong tidak beriman kepada ayat-ayat waktu Allah. Saya dakwah terus perilaku saya tiap hari itu nggak boleh berbohong kecuali tiga hal tadi, oke? Tentang masakan istri nggak ada hubungannya dengan urusan Allah Al-Quran tadi, nggak ada. Itu urusan masakan, ya. Urusan masakan. Anda mau jujur mau bohong boleh, nggak dosa. Beda-bedanya kayak gitu. Pak Ustadz, kita tidak bisa menghakimi orang itu berdosa atau tidak Pak Ustadz. Udah dibilang ya. Mengambil hak Allah untuk menghakimi orang berdosa. Udah dibilang ya, masalah dosa atau tidak ya. Yang namanya berbohong dosa kita tahu, tapi kalau berbohong demi kebaikan ya, itu nggak ada dosa atasnya. Gimana sih? Saya nggak ngerti bagaimana berbohong demi kebaikan. Makanya saya lihat penangkapannya nggak bisa bedain yang mana hitam yang mana putih gitu. Maunya Anda yang namanya berbohong semuanya gitu dosa kan gitu. Itu maunya Anda, nggak ada perinciannya. Ini Pak Ustadz, makanya Allah mengatakan perkataan yang benar, harus benar. Iya. Lalu Nabi mengatakan boleh berbohong dalam Sekarang saya mau tanya dulu biar Anda nyambung ya. Masakan tentang masakan istri, contoh Anda tentang masakan istri tadi ada nggak hubungannya dengan Al-Quran tadi? Ada nggak dulu? Ada hubungannya. Nggak ada. Nggak ada di situ Allah mengatakan ya tidak boleh berbohong atas masakan istri. Nggak ada. Makanya disitulah Anda tidak bisa membedakannya ya. Yang dibahas itu tentang masalah masakan istri. Allah mengatakan perkataan benar ini dalam segala hal. Nggak ada di situ Allah mengatakannya di dalam segala hal. Nggak ada juga. Di mana ayatnya dalam segala hal? Nggak ada. Ya, makanya Nabi merincikan ada yang saatnya boleh berbohong hanya 3 hal, yang sisanya tidak boleh berbohong. Makanya dirincikan Nabi. Gimana sih? Di situ makanya Islam itu ada rinciannya. ya pusing, Anda nggak bisa bedain yang mana hitam yang mana putih masalahnya. Enggak. Ini udah ada hitam, udah ada putih kan di situ. Tetapi hitam putih ini Pak Ustadz gabungkan satu di situ dia jadi jadi gini, kalaunya kata Anda, kata Allah itu tidak boleh berbohong dalam segala hal. Ya, kalau Anda baik kagak boleh bohong. Kalau Anda tertangkap lalu Anda diinterogasi, ya, di mana teman-temanmu? Kalau nya bohong dosa tuh ya, betul? Karena kata Allah nggak boleh bohong. Kalau saya tertangkap. Iya, kata Allah nggak boleh bohong. Kalau saya bohong dosa, betul? Iya.
Iya, jadi saya katakan ya, saya katakan teman saya di sini lalu dibunuh musuh, oke? Berarti Allah membiarkan dosa lebih besar terjadi, gak cocok. Ya, makanya dirincikan oleh Nabi, kata Allah ya tidak boleh berbohong. Ada pengecualian, dirincikan Nabi 3 hal. Gimana sih? Ya. Kalau Anda gini bang ya. Kalau anda bilang semua hal, berarti nggak bisa Anda membedakan yang mana hitam yang mana putih. Tetapi kenapa Pak Ustadz mengatakan bahwa berbohong itu berdosa? Kan di situ itu kan iya dosa. Itu juga kan berbohong kan di situ. Kecuali 3 hal kan kata Nabi. Kecuali 3 hal kan? Lah, dari mana di situ Pak Ustadz? Makanya kalau 3 hal itu artinya kalau bohong dalam 3 hal itu berarti tidak ada dosa atasnya. Gimana sih? Makanya dirincikan Nabi. Aduh. Dari tadi bang, saya berusaha menampilkan kepada Anda yang ini hitam, yang ini putih gitu. Tell me andanya, telat mikir gitu. Enggak, ada tidak Pak Ustadz di ayat dalam Al-Quran itu bahwa Nabi itu bisa berhak untuk menyatakan orang berdosa atau tidak? Bang, gini, kayak gini ya. Coba. Contoh kayak gini di Al-Quran. Aqimis sholah, dirikan sholat, kata Allah. Gak ada sholat itu takbiratul ihram, habis itu telunjuk tangan, baca ini, baca itu. Gak ada di Quran tuh. Nabi yang merincikan. Kalau paham? Begitu pula kata Allah ya. Kata Allah tidak boleh berbohong. Dirincikan Nabi bohong kayak gimana dan seperti apa yang boleh. Paham? Betul. Gitu. Sekarang kata Pak Ustadz, ya sekarang tadi dikatakan bahwa 3 berbohong itu tidak dosa. Tidak dosa menurut Nabi kan? Bukan menurut Nabi, menurut Allah Subhanahu wa taala juga enggak ini bang, enggak dosa. Atiullah wa atiur Rasul sama. Gimana sih? Ini Pak Ustadz bikin saya pusing diskusi dengan Pak Ustadz. Iya makanya Anda gini aja dulu ya. Anda bedakan dulu yang mana hitam, yang mana putih, yang mana agama, yang mana bukan. Itu dulu dah ya PR-nya. Biar Anda nggak telat mikir gitu dalam penjelasan saya gitu. Oke? Aduh, begini Pak Ustadz, kan? Ini sepertinya orang-orang Islam ini diberi kesempatan untuk enggak ada diberi kesempatan buat bohong, enggak. Pak Ustadz itu enggak ada. Loh, enggak ada diberikan kesempatan buat bohong. 3 hal jelas? Itu tadi gimana coba? 3 hal itu pengecualian, kan? Paham? Bukan perintah, pengecualian bukan perintah atau pelonggaran untuk berbohong. Oke, tadi Pak Ustadz katakan 3 hal itu berbohong tidak dosa menurut tidak Nabi. Dosa memang. Ya kan? Nah, di mana ayatnya kalau Nabi itu bisa mengatakan Atiullah wa atiur Rasul. Tuh, ikuti Allah dan ikuti Rasul. Jadi kalau berbohong dalam 3 hal tadi tidak dosa menurut Allah dah. Mana bisa? Mana bisa? Anda mau bantah gitu ayat Qur'annya kayak gitu. Ya, jadi 3 hal itu bang ya dirincikan Nabi tidak dosa, bagi Allah tidak dosa gitu. Karena demi kebaikan. Loh, Allah mengatakan perkataan benar. Nabi mengajarkan bisa boleh berbohong. Itu kecuali 3 hal kan? Ya oke, itu kontradiksi tidak? Enggak kontradiksi. Enggak. Benar dan bohong itu sama atau tidak? Atau berbeda? Benar dan bohong beda. Benar dan bohong itu beda kan di situ. Di situ makanya saya katakan kalau benar dan bohong itu berbeda kan di situ. Nah, Pak Ustadz dah tahu nih ada beda kan? Beda kan? Dan saya tadi katakan bahwa berbohong itu adalah dosa di situ. Biar sampai dia paham, sampai dia puyeng gitu teman-teman. Nggak usah ribut kalian turun bosan nggak perlu, tetap aja dulu ya. Sampai dia ngerti gitu. Ya soalnya ya kan benar dan bohong itu kan kontradiksi beda Ustadz kan? Beda kan di situ. Nah
kalau kita sudah sadar bahwa ini berbeda, bohong dan benar itu, iya. Allah mengatakan perkataan yang benar. Betul. Nabi mengajarkan boleh berbohong, kan di situ. Enggak boleh bohong dalam 3 hal aja, salah. Nabi mengajarkan tidak boleh bohong kecuali dalam 3 hal, oke? Nah, kalau berbohong dalam 3 hal ini tidak dosa, kata Pak Ustaz. Enggak dosa. Tahu ayat di Al-Qur'annya, ati Allah wa ati'ur Rasul. Itu ayatnya. Nah. Jadi enggak dosa. Ikuti perintah Allah dan ikuti perintah Rasul. Tuh. Jadi kalau berbohong dalam 3 hal tadi diperbolehkan demi kebaikan, itu enggak dosa. Aduh, gimana? Itu ayatnya. Makanya bedain dulu ya, yang mana agama, yang mana bukan, yang mana hitam, yang mana putih gitu, yang mana ikut Nabi, yang mana bukan. Nah, lah gitu. Puyeng nggak? Bedain dulu ya, nanti diulang gitu apa yang saya katakan ya. Sekarang saya boleh tanya, Bang. Bang, pingsan kayaknya nih. Bang, pingsan teman-teman. Aduh, Bang. Nah,